Prof, sepertinya yang ikut memang hanya ini saja, Prof. Oh, baik. Kalau begitu mungkin bisa dimulai saja. Ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Prof. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan kembali untuk hadir di pertemuan keempat. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Seperti yang Bapak Ibu sudah dikonfirmasi kemarin bahwa pertemuan 4 kali ini kita akan membicarakan tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada tingkat program studi. Tetapi sebelumnya sama-sama kita melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat saya silakan, Pak Prof. Baik, terima kasih Ibu Ivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan siang ini siang yang cerah, masih penuh semangat untuk kita belajar tentang kurikulum MPKM. Hari ini kita akan bahas mengenai implementasi kurikulum MPKM ini pada tingkatan program studi. Mudah-mudahan semua program studi yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kupang terwakili pada siang hari ini, ada wakilnya masing-masing prodi. Jadi saya pada siang ini ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengkomparasi, ya, kita akan membandingkan beberapa perguruan tinggi yang sudah memiliki kebijakan untuk pelaksanaan kurikulum MPKM ini. Yang pertama nanti kita akan ke UPI, ke Jakarta ya, Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian nanti ke UI, jadi ada UPI, ada UI, Universitas Indonesia, dan yang terakhir nanti ke IPB, ke Bogor. Nah, kita mulai saja seperti apakah MPKM di UPI. Next, Bu Ivo. Ya, di Universitas Pendidikan Indonesia, di sana MPKM-nya diwujudkan sebagai pembagian kurikulum di mana 4 semester minimal mahasiswa selama 4 semester itu menempuh pendidikan di program studinya. Nah, itu masuk ke dalam keilmuan inti program studi. Kemudian maksimal selama 1 semester mereka boleh melaksanakan pembelajaran di luar program studinya, tetapi masih di UPI, jadi di perguruan tinggi yang sama. Itu sesuai dengan amanah dari kementerian, mahasiswa ini boleh atau diberikan kemerdekaan di dalam belajar, mereka boleh mengambil mata kuliah di luar prodinya, masih di dalam perguruan tinggi yang sama selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Kemudian selama maksimal 2 semester di luar UPI-nya ya, di luar perguruan tingginya. Nah, ini ketentuan ini sudah dituangkan oleh UPI, jadi 4 semester itu sebagai pembekalan bagi para mahasiswa untuk mendalami mata kuliah yang merupakan inti dari program studi, sehingga di situ disebutkan kelompok mata kuliah keilmuan inti program studi, kemudian yang boleh diambil di luar program studinya tetapi masih di institusi yang sama, merupakan pengayaan dan perluasan sebanyak 20 SKS, sedangkan yang di luar UPI itu merupakan penguatan atau perluasan dan pendalaman materinya. Nah, kurikulum ini didesain oleh UPI sebagai cara untuk mewujudkan profil lulusan sebagaimana yang diharapkan dan mencapai
capaian pembelajaran atau standar kompetensi lulusannya supaya bisa tercapai, itu dituangkan dengan ketentuan yang seperti ini. Nah, sebetulnya inilah yang sejak awal saya harapkan bisa berlaku di Universitas Muhammadiyah Kupang ya. Jadi ada ketentuan dari universitas yang mewajibkan berapa SKS mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliahnya di program studinya sendiri, kemudian berapa SKS yang diizinkan di luar. Gitu. Kalau ketentuan yang di luar sesuai dengan amanah dari Merdeka Belajar ini, mereka boleh mengambil selama 1 semester yang setara dengan 20 SKS dan 2 semester di luar perguruan tingginya. Ini UPI mendesain seperti ini supaya lulusan atau sesuai dengan CPL-nya kemarin itu, CPL-nya memenuhi kompetensi untuk abad ke-21 ini. Jadi mereka memiliki critical thinking yang bagus, memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan komunikasi, serta memiliki kreativitas yang unggul. Nah, inilah capaian pembelajaran yang ingin diwujudkan di UPI melalui kurikulum yang mereka buat. Next. Kalau pola penempatan semesternya itu bisa dilihat pada slide ini. Jadi mulai tahun pertama atau semester ke-1 sampai semester ke-8 itu mereka yang semester 1, 2 sampai ke 3, 4 ini masih di program studinya ya, tetapi dimungkinkan yang mulai tahun kedua itu mereka boleh mengambil mata kuliah pada program studi di luar UPI. Jadi ada mungkin mereka sudah mulai boleh mengikuti student exchange ya atau pertukaran pelajar itu dimulai pada tahun kedua ini. Nah, di sana ada semester antara. Jadi kalau bebannya itu di semester reguler 20-an SKS, di sini ditambahkan ada semester antara yang bebannya adalah 9 SKS. Selama perkuliahan atau selama mereka menempuh pendidikan di UPI, itu mereka tadi boleh melakukan pertukaran pelajar mulai di semester ketiga. Kemudian untuk mengambil mata kuliah yang di prodi lain yang masih di UPI itu bisa ditempuh pada semester ke-6. Ini distribusi mata kuliah yang ditawarkan oleh UPI seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti mungkin bisa mengkombinasi ya. Kalau UPI itu seperti ini. Nanti UI beda lagi, IPB nanti ada beda lagi. Nanti Bapak Ibu bisa pilih mana yang paling tepat untuk dilaksanakan di UPI. Di UMK. Ya. Next. Nah, tawaran untuk kuliah pada program studi yang berbeda di UPI itu dijalankan, jadi di sana sudah ada aturan, prodi terlebih dahulu menetapkan mata kuliah yang ditawarkan sebanyak 16 sampai 18 SKS, dan 20 itu mata kuliah keahlian pilihan program studi sebanyak 16 sampai 18 SKS, kemudian mata kuliah keahlian inti program studi sebanyak 2 sampai 4 SKS yang dapat diambil di prodi lain. Jadi di dalam struktur kurikulumnya itu UPI ada mata kuliah keahlian inti. Ya, baik. Saya ulang kembali. Jadi di dalam struktur kurikulumnya itu ada mata kuliah keahlian inti program studi dan ada
mata kuliah keahlian pilihan program studi. Nah, untuk mata kuliah yang keahlian inti program studi, selain boleh diambil di prodinya, dia juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswanya untuk mengambil di prodi lain, tapi jumlahnya maksimal 4 SKS ya, jadi 2 sampai 4 SKS. Sedangkan yang mata kuliah pilihannya tadi 16 sampai 18 SKS. Program studi ini menawarkan mata kuliah kepada program studi lain di kampus utama maupun kampus daerah. Jadi di sana ada kampus yang utama, ada kampus daerah juga. Jadi selain kurikulumnya tadi sudah didesain untuk prodinya sendiri, kurikulum ini juga ditawarkan kepada program studi lain di lingkungannya untuk bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari program studi lain yang masih di UPI. Ini juga termasuk bentuk pertukaran pelajar tapi sifatnya internal ya, masih di dalam UPI sendiri, masih bukan pertukaran pelajar yang eksternal antar perguruan tinggi, tetapi ini bentuk pembelajaran bersama masih di lingkungan institusi yang sama. Kemudian mahasiswa ini boleh mengambil mata kuliah maksimal 20 SKS yang ditawarkan secara sukarela, dan tentu saja mereka harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing akademiknya. Kalau dosen pembimbing akademiknya sudah menyetujui, nanti akan diajukan ke ketua program studi, dan nanti ketua program studi memberikan persetujuan bagi para mahasiswa tadi untuk bisa mengikuti pelajaran atau mata kuliah di luar program studinya. Hal ini dilakukan untuk ini ya, mempermudah administrasi yang nantinya terkait dengan pemasukan nilai dan lain sebagainya. Next slide. Ini untuk yang antar prodi tapi masih di perguruan tingginya. Kemudian untuk penetapan mata kuliah pilihan untuk prodi lain, itu dilakukan dengan menetapkan paket mata kuliah pilihan untuk prodi lain sebanyak tadi 16, jadi masing-masing prodi itu sudah membuat mata kuliah keahlian inti program studinya dan mata kuliah keahlian pilihan program studinya. Ini ditawarkan baik untuk mahasiswanya sendiri maupun mahasiswa di prodi-prodi yang lain. Nah, tentu saja karena sudah ada penetapan mata kuliahnya apa saja, di situ juga ditetapkan dosen pengampu mata kuliahnya dan juga perangkat RPS-nya. Nah, mekanismenya adalah setelah penawaran mata kuliah, jadi ini menjelang KRS-an itu ya, kita lakukan atau di UPI itu dilakukan unggah jadwal dan juga tawaran mata kuliah, kemudian mahasiswanya memilih, melakukan input mata kuliah pilihan prodi lain ke sistem informasi akademik kurikulumnya. Di sini terjadi organisasi dengan divisi kurikulum dan direktorat TIK-nya. Kemudian setelah mahasiswa menginputkan mata kuliah yang diambil di prodi lain, akan dilakukan publikasi daftar mata kuliah pilihan prodi lain melalui webnya UPI, sehingga semuanya bisa melihat, mahasiswa juga bisa memilih nanti mata kuliah apa yang diminati, kemudian dilakukan pengambilan kontrak mata kuliah oleh mahasiswa di luar prodi yang bersangkutan. Jadi ini terjadi kontrak mata kuliah yang mekanismenya dilakukan melalui kontrak daring. Nah, hal ini akan bisa dilakukan, jadi karena sudah online, di situ bisa dilakukan juga untuk pemantauan rombongan belajarnya. Jadi ada kuotanya untuk setiap kelas, itu jumlahnya sekian mahasiswa, kalau sudah lebih kelasnya ini nanti ganti untuk rombongan belajar
yang berikutnya. Begitu. Sedangkan mekanisme pengambilan mata kuliah di prodi lain ini tadi dilakukan dengan cara mahasiswa mengajukan mata kuliah yang akan diambil di prodi lain, mata kuliah dan jumlah SKS-nya dikonsultasikan kepada pembimbing akademiknya. Kalau pembimbing akademiknya sudah menyetujui, maka akan diinputkan ke sistem informasi dan nanti dilakukan approval ya. Ya, tadi kan ada semua barat tadi, semua barat datang tadi. Kontrak secara online ya karena masih pandemi, jadi kontraknya juga dilakukan secara online. Nah, untuk perkuliahannya dikatakan di sana kemungkinan sudah blended antara tatap muka dan tatap maya begitu. Nah, kalau mahasiswa ini sudah memasukkan mata kuliah yang akan diambil, tentu saja nanti akan mempermudah pemasukan nilai perkuliahan yang akan diinput melalui sistem informasi akademik, khususnya untuk nilai ya di akhir semester. Saya rasa ini di semua perguruan tinggi juga bisa melakukan seperti itu. Jadi yang penting mungkin tadi ya, penyiapan penawaran mata kuliah yang bisa diambil. Dalam arti tentu saja setiap program studi harus sudah memiliki struktur kurikulum yang jelas, mata kuliah yang ditawarkan di setiap semesternya itu seperti apa, mata kuliah ada keahlian inti dan ada keahlian pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswa di lingkungan program studi tersebut. Tetapi di situ memang ada aturannya berapa maksimal yang boleh diambil. Nah, kalau untuk mengikuti pendidikan di luar perguruan tinggi, kalau program studinya sama, itu bisa dilakukan program studi melakukan joint kurikulum, membuat MOU dan MOE dengan perguruan tinggi lain. Ini mungkin yang saya sampaikan di beberapa hari yang lalu. Jadi mestinya kalau kita ingin melakukan penawaran yang seperti ini, itu kita harus punya MOU terlebih dahulu dengan mitra kita ya, perguruan tinggi yang lain tersebut. MOU-nya di tingkatan universitas, kemudian nanti prodinya bisa menindaklanjuti melalui MOE. Karena mungkin ada kesamaan kurikulum, jadi kita bisa melaksanakan pertukaran mahasiswa untuk kita tadi ya diizinkan mengambil di sana, mahasiswa yang sana mengambil di kita begitu. Nah, setelah adanya penandatanganan kerjasama tersebut, maka prodi menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah di perguruan tinggi yang lain, dan telah ada kesepakatan untuk saling mengakui transfer kreditnya. Jadi di dalam MOE itu disebutkan bahwa mahasiswa yang mengambil program ini nantinya kreditnya diakui di institusi kita. Jadi supaya mahasiswa juga tidak sia-sia ya mengikuti pendidikan di sana, dan dia bisa mendapatkan nilai dengan bobot SKS sesuai dengan kurikulum. Nah, kalau sudah ditetapkan mahasiswanya siapa saja, mengambil mata kuliah apa saja, maka dilakukan pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua prodi dengan modus yang beragam. Jadi mungkin bisa tatap muka, atau tatap maya, atau blended gitu ya. Nah, ini terkait dengan teknis pelaksanaannya. Next, untuk kegiatan yang berbeda di luar program studinya, itu mekanismenya juga sebetulnya sama. Jadi untuk mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah di program studi lain, di perguruan tinggi yang lain, itu mekanismenya juga sama seperti tadi, jadi harus ada kerjasama terlebih dahulu, kemudian ada pembicaraan antar prodi yang akan ditempati dan kita yang mengirimkan,
ada persetujuan berapa jumlah yang boleh kita kirimkan ke sana, dan dari sana dikirimkan ke kita itu berapa banyaknya, itu harus disepakati terlebih dahulu supaya nantinya memudahkan teknis pelaksanaannya. Sedangkan kegiatan yang bentuknya magang, itu tentu saja institusi kita harus memiliki mitra tempat magang, bisa berupa institusi industri atau mungkin perkantoran ya, sesuai dengan program studi kita masing-masing. Jadi untuk tempat magang yang paling cocok bagi para mahasiswa kita, setelah prodi ini menetapkan mata kuliah yang relevan untuk mendukung kegiatan magang, maka prodi akan menunjuk dosen pembimbing untuk magang dan melakukan kerjasama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswa tersebut. Ini tentu saja dituangkan di dalam MOU atau MOE. Setelah ada penandatanganan MOU atau MOE tadi, kita mengirimkan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, termasuk juga tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing, itu juga harus dipenuhi, baik oleh prodi maupun tempat magang mahasiswa. Saya rasa ini perlu dibicarakan di awal, supaya nanti ketika kita sudah melaksanakan program ini, tidak akan terjadi perbedaan pendapat dan kesimpang siuran begitu ya. Jadi harus jelas betul tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dan juga hak dan kewajibannya. Ini harus dibicarakan bersama gitu ya, dan disepakati bersama. Oleh karena itu bisa dituangkan di dalam MOE. Baik, next. Nah, di UI itu tadi tahapan implementasinya adalah, saya rasa ini sama nggih dari kemarin. Untuk pelaksanaan kurikulum itu kan kurikulum harus dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan ada monitoring dan evaluasi gitu ya. Persiapan dilakukan dengan cara pembuatan panduan MPKM oleh tim ya, kemudian sosialisasi panduan MPKM itu kepada semua unit terkait, kemudian identifikasi kurikulum dan CPL-nya oleh prodi, penyiapan dan penyesuaian sistem informasi akademik yang mendukung MPKM, dan publish untuk mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi gitu ya, supaya dipublish itu kan bisa dilihat oleh khalayak siapa yang nanti akan memanfaatkan untuk program ini, bisa memilih melalui tawaran mata kuliah yang kita publish. Kemudian untuk pelaksanaannya dilakukan dengan pengajuan rencana kontrak kuliah, kemudian ada persetujuan oleh dosen pembimbing akademik dan prodi, kemudian pelaksanaan kontrak kuliah, serah terima dengan pihak terkait, pelaksanaan kuliah secara daring atau luring, ini atau blended, itu sesuai dengan kesepakatan bersama, kemudian dilakukan juga evaluasi, konversi, dan pemasukan nilai pada sistem informasi akademiknya. Nah, MONEV atau monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara menerbitkan surat tugas bagi dosen dan pihak terkait dengan MPKM ini, kemudian dilakukan dokumentasi pelaksanaan aktivitas MPKM, rekapitulasi dokumentasi pelaksanaan aktivitas MPKM, evaluasi perkuliahan, uji kompetensi atau sertifikasi yang terkait MPKM, dan evaluasi program oleh tim evaluator. Nah, biasanya tim evaluatornya ini dari lembaga penjaminan mutunya ya. Nah, saya rasa ini juga sudah kita lakukan bersama ya, ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Tentu saja hal ini sudah dilakukan, hanya saja yang membedakan karena sekarang kita diwajibkan untuk bisa melakukan 8 aktivitas pembelajaran yang termasuk dalam aktivitas Merdeka Belajar,
maka kita harus mengantisipasi hal-hal tersebut. Kalau dulu itu mahasiswa hanya mengambil mata kuliah di program studi kita masing-masing sehingga pengadministrasiannya lebih sederhana, kalau sekarang itu mereka sudah diberi kebebasan untuk bisa mengambil di luar prodinya atau di luar bahkan di luar institusi kita. Nah, itu yang perlu diantisipasi untuk pelaksanaan MBKM yang akan datang ini. Itu yang dari UPI. Mari kita sekarang beralih ke UI, membandingkan apa yang dilakukan oleh Universitas Indonesia terkait dengan MBKM ini. Next, Bu. Ya, untuk UI itu di sana ada ketentuannya terkait dengan capaian pembelajaran minimum prodi berbasis OB ya, yang hari kemarin kita bicarakan. Jadi di UI ini sudah dilaksanakan outcome based education, jadi kerangka pelaksanaan dari Merdeka Belajar ini berbasiskan outcome-nya. Ketentuan ini berlaku mulai tahun ajaran 2020-2021 dengan prinsip continuous improvement. Jadi UI sudah melaksanakan hal ini sejak tahun akademik yang lalu. Ketentuan ini atau MBKM yang dibebaskan, artinya merdeka belajar yang diberikan kepada para mahasiswa ini tidak termasuk untuk program studi pada rumpun ilmu kesehatan. Jadi untuk program studi yang lainnya berlaku untuk merdeka belajar, tapi khusus untuk ilmu kesehatan itu tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Jadi kalau untuk ilmu-ilmu kesehatan itu tidak diberlakukan adanya merdeka belajar. Jadi mereka tidak boleh mengikuti ini ya kegiatan untuk mengambil mata kuliah di institusi lain atau digantikan dengan aktivitas belajar yang lain yang misalnya tadi ada kewirausahaan atau kampus mengajar dan sebagainya. Untuk ilmu kesehatan itu tidak berlaku barangkali karena untuk ilmu kesehatan ini dibutuhkan kompetensi yang lebih spesifik sehingga mereka tidak boleh mengambil misalnya ilmu akuntansi, manajemen atau mungkin program studi lain, mata kuliah yang lain yang di luar ilmu kesehatan. Karena dikhawatirkan nanti ketika mereka terjun ke profesinya, kalau diberikan kesempatan 60 SKS mengambil di luar prodinya, jadi kan 3 semester ya, setara dengan 60 SKS boleh di luar prodinya. Kalau itu diambil secara maksimal oleh mahasiswa yang di ilmu kesehatan, nanti kompetensinya terkait dengan ilmu kesehatan diragukan begitu ya. Oleh karena itu untuk yang ilmu kesehatan tidak termasuk. Nah, untuk masa transisi sampai semua mahasiswa peserta kurikulum lama itu selesai studinya, itu masih berlaku kurikulum yang lama dan kurikulum yang baru ini. Jadi saya rasa ini juga berlaku di kita semua. Ketika kita memberlakukan kurikulum yang baru, tentu saja mahasiswa yang masih menggunakan kurikulum yang lama itu harus dituntaskan terlebih dahulu sampai mereka lulus, baru pelaksanaan kurikulum yang baru itu murni ya, nggak ada, tidak gaduh-gaduh lagi begitu, karena hanya satu kurikulum yang kita jalankan. Kalau selama masih ada mahasiswa dari kurikulum yang lama belum selesai, ya kita harus tuntaskan. Karena kemungkinan ada perbedaan perlakuan. Gitu. Next, Ibu. Ya, ini ketentuan kurikulum merdeka di Universitas Indonesia. Jadi merdeka belajar hanya diterapkan bagi mahasiswa untuk jenjang sarjana atau jenjang vokasi. Di situ capaian pembelajaran minimum prodi dan pilihannya diwajibkan mereka menempuh mata kuliah wajib
sebanyak 90 sampai 95 SKS, sedangkan mata kuliah pilihannya itu 49 sampai 54 SKS, sehingga total mahasiswa lulus itu 144 SKS sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Nah, sumber SKS-nya itu bisa dari internal maupun eksternal, prodi, fakultas maupun universitas. Pilihan kegiatannya bisa berupa praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kewirausahaan, studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan, dan ada tambahan satu hal yang di UI, yaitu seni dan olahraga. Kalau yang kemarin kita sebutkan hanya ada 8 ya dari pemerintah, ini UI menambahkan satu, yaitu seni dan olahraga. Jadi UI itu menghargai para mahasiswa yang memiliki kompetensi atau prestasi di bidang seni dan olahraga itu dihargai dalam bentuk SKS. Misalnya menjadi duta seni atau mungkin kemarin mewakili Indonesia di entah SEA Games, Asian Games, dan lain-lain, itu dihargai sebagai SKS. Gitu. Untuk kelulusan mereka itu diperhatikan. Next, untuk teknisnya, jadi mereka memberlakukan adanya penyelenggaraan kuliah pengembangan kepribadian pendidikan tinggi berjumlah 9 SKS. 9 SKS ini terbagi menjadi mata kuliah agama 2 SKS, bahasa Inggris 2 SKS, dan mata kuliah kepribadian yang terintegrasi itu ada 5 SKS. Gitu. Jadi mata kuliah bahasa Indonesia dinilai secara terpadu di dalam mata kuliah kepribadian terintegrasi melalui tugas lisan maupun tertulis. Jadi ada 9 SKS yang termasuk dalam penyelenggaraan kuliah pengembangan kepribadian pendidikan tinggi atau PKPK-PT. Ya. Ini yang berlaku di UI. Next. Untuk mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi, di situ ada mata kuliah yang diselenggarakan secara ini ya, memuat unsur internalisasi nilai-nilai dasar kehidupan, keterampilan interaksi atau berelasi berbangsa, dan keterampilan akademik sebagai dasar dari kepribadian para mahasiswa ini, supaya nantinya mereka memiliki kedisiplinan yang tinggi terhadap ilmu yang mereka geluti, begitu ya. Nah, di dalam MPK terintegrasi ini ada serangkaian kegiatan pembelajaran di luar kelas formal yang bisa terdiri antara lain kegiatan lapangan berupa keikutsertaan mereka dalam ceramah atau seminar atau magang atau kerja praktek lapangan gitu ya, kerja sosial, aktivitas olahraga dan atau kesenian, dan bentuk kegiatan lain yang sasaran utamanya adalah membekali mahasiswa dengan soft skill dan dibuktikan dengan portofolio. Materi dari MPK terintegrasi ini wajib memuat kandungan Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, untuk portofolionya sendiri, ini merupakan laporan yang terdiri dari kumpulan dokumen yang dimiliki seorang mahasiswa sebagai hasil karya, penghargaan, studi, dan kegiatan terkait lainnya yang telah dicapai selama periode tertentu dan dapat menampilkan perkembangan dan kinerja mahasiswa berdasarkan sasaran pembelajaran dari PKPK-PT. Nah, ini mungkin hampir sama seperti ini ya para mahasiswa kita kalau ingin mengumpulkan poin untuk SKPI-nya, mereka akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang nantinya kita tuangkan di dalam SKPI. Nah, dokumen ini merupakan portofolio mereka. Nah, portofolio ini
sekarang bisa dihargai untuk menggantikan yang 9 mata kuliah tadi ya, yang PKPT tadi, yang diantaranya 5 SKS merupakan MPK terintegrasi. Next, ini yang berlaku di UI ya Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu nanti bisa membandingkan dan nantinya bisa memutuskan memilih yang mana atau mengkombinasikan antara yang ada di UPI, yang ada di UI, dan mungkin nanti yang ada di IPB. Jadi sekali lagi untuk Merdeka Belajar ini hanya berlaku bagi mahasiswa untuk program pendidikan atau jenjang akademik sarjana dan program vokasi. Mata kuliah wajibnya sebagai prasyarat untuk capaian pembelajaran minimum dari program studi itu sebanyak 90 sampai 95 SKS dan mata kuliah pilihannya sebanyak 49 sampai 54 SKS. Nah, mata kuliah wajibnya tadi antara lain terdistribusi, ada mata kuliah wajib yang boleh diambil di antar prodi, ada mata kuliah yang harus diambil di prodinya sendiri. Demikian juga untuk mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini ada yang boleh diambil bisa diambil di prodinya sendiri atau bisa juga diambil di prodi yang lain atau lembaga yang lain yang terkait dengan Merdeka Belajar. Gitu. Jadi kalau di UI itu sudah jelas ketentuannya yang wajib itu adalah 90 sampai 95 SKS dan pilihannya adalah 49 sampai 54 SKS. Nah, ini kemarin yang mungkin saya pesankan kepada Pak Abdul Majid ya Bapak untuk membuat SK yang berlaku di UMK untuk mata kuliah wajibnya itu ada berapa SKS, sehingga sisanya itu bisa kita pakai sebagai mata kuliah pilihan, di mana mata kuliah pilihan ini mahasiswa dibebaskan boleh mengambil di luar prodinya atau di luar institusi, di luar prodi masih di dalam UMK atau di luar UMK, di luar Universitas Muhammadiyah Kupang, atau bisa disetarakan dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang lain yang ada 8 hal itu. Kalau UMK mau menambahkan seperti yang UI tadi, ditambahkan ada seni dan olahraga, nah mungkin UMK juga bisa menambahkan yang lainnya sebagai pengganti untuk yang Merdeka Belajarnya itu. Baik. Next, Bu Ivo bisa next slide. Ini contoh draft kurikulum untuk program sarjana akuntansi reguler. Jadi ada mata kuliah wajib yang harus diambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu sebanyak untuk prodi akuntansi sebanyak 72 SKS, kemudian mata kuliah yang bisa diambil di prodi lain di PT yang sama atau prodi yang sama di PT yang berbeda atau pembelajaran pada prodi yang berbeda di PT yang berbeda, itu di mana mata kuliah ini boleh diganti dengan mata kuliah apapun oleh mahasiswa, yaitu sebanyak 40 SKS. Jadi ada struktur kurikulumnya itu sudah dituliskan di situ mata kuliah yang kita tawarkan mungkin bisa masuk sebagai mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah ini boleh digantikan dengan kegiatan tadi ya. Nah, boleh mata kuliah ini diambil di prodi lain di lingkungan UPI, boleh di prodi lain atau prodi yang sama di luar UPI, atau kegiatan yang lain yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu sebanyak 40 SKS. Kemudian mata kuliah yang bisa diambil di prodi lain di PT yang sama, atau prodi yang sama di PT yang berbeda, atau pembelajaran pada prodi yang berbeda di PT yang berbeda, di mana mata kuliah ini tidak boleh digantikan dengan mata kuliah yang lain,
sama atau setara dengan kemiripan silabus itu minimum 70%. Jadi ada sebanyak 32 SKS itu tidak boleh digantikan dengan mata kuliah yang lain. Jadi totalnya itu ada 144 SKS. Jadi yang wajib diambil di prodinya 72 SKS, yang boleh digantikan 40 SKS, yang tidak boleh digantikan sebanyak 32 SKS. Nah, nama-nama mata kuliahnya antara lain adalah seperti ini. Ini mata kuliah yang bisa diambil di prodi lain, di PT yang sama atau prodi sama di PT yang berbeda, yang boleh digantikan dengan mata kuliah yang atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini yang boleh diganti ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak boleh diganti. Next slide. Ya, ini yang tidak boleh. Artinya tidak boleh ya berarti ini harus diambil mata kuliahnya ya ini harus nama mata kuliahnya itu. Kenapa seperti itu? Ya mungkin ini yang dimaksudkan kemarin supaya kompetensi lulusannya itu sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan gitu ya. Jadi untuk mata kuliah ini itu tidak boleh digantikan. Ini untuk UI. Next slide. Next slide, Bu Ivo. Ya. Sekarang kita beralih ke IPB. Kebetulan contohnya adalah untuk program studi teknologi pangan ya. Jadi program studi teknologi pangan IPB itu ada 6 macam CPL ya, CPL atau PLO. Ini sebetulnya CPL ini juga sudah mempertimbangkan adanya SNDikti dan juga konsorsium ya, asosiasi profesi itu mewarnai di dalam menentukan CPL. Ini sebagai gambaran saja ya, kalau Bapak Ibu nantinya untuk menentukan CPL-nya bisa disesuaikan, tentu disesuaikan dengan program studinya masing-masing. Next. Nah, konstruksi kurikulumnya itu terdiri atas mata kuliah kompetensi umum sebanyak 36 SKS, mata kuliah yang termasuk foundational literacies atau academic core course itu 35 SKS, mata kuliah in-depth course itu 29 SKS, yang termasuk capstone course, KKN tematik, seminar dan tugas akhir itu 23 SKS, dan enrichment course itu 21 SKS. Ini struktur kurikulumnya atau konstruksi kurikulumnya, pembagian kelompok mata kuliahnya seperti itu. Next slide. Bobot SKS dan kesetaraan maupun penilaiannya dengan adanya program 8 aktivitas yang boleh diikuti mahasiswa dalam Merdeka Belajar itu sudah disesuaikan. Jadi IPB itu mengacu pada 20 SKS yang boleh diambil di prodi lain. Di sini dimaksud untuk memberikan kompetensi baru kepada para mahasiswa, baik hard skill maupun soft skill. Kemudian ada structure form itu sebanyak 20 SKS dan blended form 20 SKS. Structure form ini untuk penyetaraan, jadi dalam penyetaraan ini ada mata kuliah di luar prodi dalam PT yang sama yang boleh diambil, atau mata kuliah dari prodi yang sama di luar PT, atau mata kuliah prodi yang berbeda di luar PT,
atau bisa juga mata kuliah di luar kampus yang berupa KKN, PKL, PLP, dan lain-lainnya. Ini adalah sebetulnya pengen mewujudkan adanya 8 aktivitas yang boleh dilakukan oleh para mahasiswa terkait dengan Merdeka Belajar ini. Nah, dari 20 SKS di luar program studi dapat menggantikan mata kuliah inti bila capaian pembelajarannya sama, atau untuk mengisi yang tadi untuk enrichment course-nya itu boleh 20 SKS itu menggantikan mata kuliah inti. Sedangkan kegiatan MBKM dapat dalam bentuk kuliah atau aktivitas yang disetarakan, gitu ya. Jadi tidak harus bentuknya perkuliahan. Ini memberikan keleluasaan kepada mahasiswa yang akan memanfaatkan 8 aktivitas untuk Merdeka Belajar ini. Next. Integrasi antara MBKM di dalam kurikulum yang ada di IPB itu ini sudah mengakomodasi 8 aktivitas Merdeka Belajar bagi para mahasiswa tadi ya, ada pertukaran pelajar, membangun desa, kewirausahaan, magang, proyek mandiri, penelitian, asistensi mengajar, dan juga proyek kemanusiaan. Ini kegiatannya antara lain IPB itu khususnya untuk program studi teknologi pangan itu sudah memiliki istilahnya kerjasama dengan perguruan tinggi sejenis, membuat adanya permata atau exchange. Jadi beberapa perguruan tinggi bersama-sama menentukan mata kuliah apa yang bisa diambil antar mahasiswa di luar IPB, perguruan tinggi yang lain yang kerjasama tadi, jadi menawarkan mata kuliah bersama yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar institusinya melalui permata. Itu mahasiswa dari manapun boleh mendaftarkan melalui permata ini, tentu saja mahasiswa yang sudah bekerja sama ya dengan IPB, itu boleh mengambil mata kuliah tersebut untuk bisa didaftarkan untuk masuk ke KRS mereka, gitu ya. Itu hampir sama seperti yang dilakukan oleh UPI tadi. Jadi mahasiswa menawarkan, kemudian prodinya menawarkan, kemudian mahasiswa dari manapun boleh mengambil dengan persetujuan dosen pembimbing akademiknya, maka mahasiswa ini bisa melakukan ini pendaftaran mata kuliah yang pengen diambilnya. Ketentuan-ketentuannya adalah jumlah SKS-nya, penyebarannya seperti di slide yang sebelumnya. Jadi kegiatan yang dilakukan itu bisa macam-macam terkait dengan 8 aktivitas ini dijabarkan selain dengan ini pertukaran pelajar itu melalui permata, kemudian membangun desa ini dengan kegiatan KKN tematik maupun bina desa, kewirausahaan dengan One Village, One CEO, magang itu bisa berupa startup atau mungkin magang di industri atau dunia kampus ya. Kemudian proyek mandiri itu juga bentuknya bisa tadi bisa kompetisi yang diikuti oleh para mahasiswa atau mungkin inovasi-inovasi yang dilakukannya. Jadi kompetisi dan inovasi ini juga bisa membawai kegiatan penelitian. Kalau kompetisinya terkait dengan ada berbau-bau penelitiannya, itu bisa masuk ke aktivitas yang ini. Inovasi unggul itu ya ada kaitannya, kalau penelitian biasanya diarahkan untuk menciptakan suatu inovasi. Gitu. Sedangkan asistensi mengajar, ini ada program IPB mengajar. Gitu. Jadi para mahasiswa yang dari IPB itu bisa menjadi asisten, itu dihargai sebagai beban belajar para mahasiswa.
atau untuk proyek kemanusiaan bentuknya relawan bencana. Jadi mahasiswa yang bisa menjadi ini ya relawan, misalnya kemarin ada relawan COVID dan seterusnya, itu dihargai untuk kegiatan ini. Nah, outputnya antara lain adalah ini mengembangkan mindset-nya, juga melatih hard skill-nya, soft skill-nya, atau karakternya, life skill, atau pengalaman belajarnya. Ini semuanya merupakan output, sedangkan outcome-nya karena IPB memberlakukan MBKM berbasis OB, maka outcome-nya adalah lulusan IPB itu diharapkan menjadi insan-insan yang profesional, yang teknopreneur, sosiopreneur, science, dan juga birokrat. Ini adalah outcome yang diharapkan dari lulusan IPB. Saya rasa begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai pemantik diskusi kita terkait dengan mata kuliahnya secara rinci adalah di slide yang ini dan slide berikutnya. Tapi mungkin karena Bapak Ibu tidak di bidang teknologi pangan, nama-nama mata kuliah mungkin agak berbeda ya. Tapi gambarannya adalah seperti ini. Untuk menentukan matriks perkuliahan atau untuk bahan kajian kemarin hampir sama prosedurnya untuk membuat kurikulum yang dilakukan oleh IPB. Baik, mungkin itu ya pemantik diskusi kita. Monggo kita sekarang diskusikan. Saya lebih mengharapkan Bapak Ibu sekalian dengan adanya materi-materi ini memiliki gambaran yang lebih jelas terkait dengan apa yang akan diwujudkan di kurikulum prodinya masing-masing. Begitu nggih? Karena saya rasa untuk materi dari saya cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, kan kita tinggal melakukan evaluasi dan ngecek kesiapan untuk kurikulum Bapak Ibu sekalian. Baik, saya rasa demikian dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu. Sepertinya ada yang raise hand ya, Ibu Siti Hajar. Terima kasih banyak, Prof. Prof, bagaimana Prof? Ini sambil menunggu karena di sini juga azan. Kalau begitu kita bisa nyalakan dulu kamera, Prof, untuk ambil dokumentasi. Karena sedikit lagi di waktu kupang, Prof, mau sholat asar, mungkin teman-teman yang bapak-bapak terutama. Oh iya ya. Pak Sarwono minta tolong Pak. Pak ada di ruangan. Baik Ibu, saya pimpin untuk kita dokumentasi. Jadi Bapak Ibu silakan aktifkan kameranya. Jadi kita ada 2 sesi. Jadi sesi 1 standby. Oke, Bu Herni Sunaria, tolong diaktifkan kameranya. Iya ya. Ya. Oke. Pak Khairul. Oke, Bapak Ibu, kita mulai sesi 1. 1, 2, 3. Sabar, bertahan. Sesi 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Ivo. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Sarwono. Bapak Ibu, sambil teman-teman yang lain mungkin ada lagi mau sholat, Bapak Ibu yang khususnya untuk ibu-ibu yang tidak lagi sholat atau berhalangan, boleh kalau mau bertanya silakan langsung ke Ibu Prof. Amba Rukmini. Silakan. Jadi untuk daftar hadirnya, insya Allah sebentar nanti saya kirimkan lewat chat box. Ya, untuk materinya juga insya Allah nanti sebentar saya share.
sambil menunggu mungkin teman-teman Prof, mungkin saya saja dulu. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berdiskusi di prodinya masing-masing. Jika sekiranya prodinya belum siap dengan kurikulum MBKM, kalau yang kemarin PGSD kan sudah punya ya, tinggal mencocokkan lagi, disesuaikan dengan nanti kebijakan universitas yang akan diambil, berapa ini ya SKS wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa dari UPI untuk kurikulum prodinya masing-masing, kemudian mata kuliah pilihannya berapa SKS. Itu saya rasa kebijakan itu harus diambil oleh universitas ya, supaya nanti prodi-prodi yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kupang ini bisa melaksanakan kebijakan tersebut dengan lebih mantap gitu. Ya. Bapak Ibu, jika sekiranya ada hal yang apa istilahnya masih belum jelas atau mungkin akan didiskusikan bersama atau mungkin sharing ya, sharing siapa tahu dari prodinya masing-masing ini ada yang sudah menyiapkan, ternyata entah mungkin ada yang sama dengan UPI, UI atau mungkin IPB atau ternyata berbeda. Nah, monggo kita diskusikan pada siang hari ini. Dari Bapak Ibu bagaimana? Oh ya Prof, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Tadi kan saya sempat lihat Prof yang tadi Prof jelaskan itu tentang ada 8 kegiatan aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian ada mata kuliah, ternyata satu mata kuliah itu bisa mengambil konversi dari lebih dari satu aktivitas ya Prof? Sebentar Ibu Ivo, suaranya kurang begitu jelas. Kebetulan di sini hujan cukup deras. Jadi, oh ya, saya ulang Prof. Oh ya Prof, tadi saya sempat lihat di slide yang Prof berikan contoh tadi, bahwa misalnya tadi ada mata kuliah, ternyata dari satu mata kuliah itu bisa di checklist lebih dari satu aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tadi kami untuk yang program studi pendidikan biologi tadi sempat rapat. Jadi kami berpikirnya bahwa satu mata kuliah itu untuk dari 8 kegiatan aktivitas itu dari satu itu untuk mengkonversi misalnya menceklis satu mata kuliah. Tetapi tadi yang kita tadi lihat bersama tuh Prof, ternyata satu mata kuliah bisa di-checklist lebih dari satu aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Menurut Prof itu seperti apa? Baik, jadi pilihan aktivitas itu kan kita membebaskan kepada para mahasiswa. Satu mata kuliah itu mungkin bisa disetarakan dengan bisa aktivitas ini atau aktivitas ini atau aktivitas yang lain, sehingga di situ ada beberapa pilihannya, begitu ya maksudnya, begitu Ibu Ivo. Jadi supaya kita tidak terkotak, oh mata kuliah ini hanya bisa dikonversi dengan kegiatan yang ini, gitu. Nah, nanti kalau ada kegiatan yang lain, bagaimana? Ini mewadahi. Gitu. Oh ya, jadi bisa seperti itu ya Prof? Rasanya ya? Lebih fleksibel sih kalau ada beberapa alternatif. Oh ya, terima kasih banyak Prof. Ya. Bapak Ibu dari program studi ada yang ingin sharing atau bertanya mungkin? Sepertinya semua sudah paham ya terkait dengan MBKM ini dan implementasinya sehingga tidak ada masalah lagi, tinggal jalan dan nantinya program data sharing ini berarti bisa dinilai sesuatu yang berhasil gitu, karena sebetulnya bukan karena adanya data share tetapi karena Bapak Ibu sudah siap dengan hal itu. Nanti kita cocokkan ya untuk yang pertemuan-pertemuan yang akan datang, kan kita akan melihat atau kita agendanya adalah praktek gitu ya. Kita lihat apakah dokumen yang Bapak Ibu buat
itu sudah sesuai dengan kebijakan kementerian ini. Kalau sudah sesuai kan tinggal diimplementasikan. Nggak tahu, mungkin di tahun akademik ini, di prodi-prodi Bapak Ibu malah sudah melaksanakan MBKM ini. Syukur-syukur yang sudah berbasis OB ya. Ya, Prof. Tadi baru juga dapat kiriman, sebenarnya tadi juga ada dapat kiriman dari Pak Usman tentang kurikulum MBKM berbasis OB. Nah. Jadi ada sementara mau menelaah dulu, Prof, untuk nanti untuk di lingkupnya kita itu seperti bagaimana. Ya. Kemudian teman-teman kan dikasih waktu ini sekitar sampai tanggal 2 Oktober, Prof, untuk nanti menyiapkan draft kurikulum tingkat program studi, karena tanggal seperti yang sudah Prof jadwalkan, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 itu untuk praktik dan presentasi di setiap program studi, Prof. Iya, betul Ibu. Mungkin sebagai acuan bisa dilihat untuk yang OB tadi ya, bisa dilihat yang kurikulumnya IPB. IPB di sana sudah menyebutkan outputnya adalah ini, kemudian outcome-nya adalah ini. Ada 5 tadi ya, yang profesional, yang apa istilahnya inovatif dan seterusnya, ada 5 hal tadi. Nah itu bisa diacu oleh Bapak Ibu sekalian di dalam menyusun kurikulumnya. Ya, Prof. Bapak Ibu, oh ya, mohon maaf Prof, soalnya bapak-bapak yang lain lagi sholat asar. Ya. Iya, Prof. Jadi ada sementara sholat. Ya. Nggak apa-apa. Atau kalau mau menunggu bapak-bapak yang sedang sholat, sedangkan ibu-ibunya belum ada yang ingin disampaikan, bisa di-break terlebih dahulu atau Assalamualaikum Bu Ivo, mohon izin. Ibu Nurjana. Bu Nurjana dari Ketua Prodi Program Studi Pendidikan Biologi, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang tadi Ibu Ivo sampaikan, Prof, kebetulan tadi pagi kami sempat di Prodi rapat untuk membahas tentang kurikulum MBKM. Kebetulan saya juga sudah mencoba membuat struktur pemetaan mata kuliah untuk yang MBKM. Nah, cuman yang masih saya bingung di sini adalah apakah memang semua mata kuliah yang ada di kurikulum kami yang lama ini bisa di MBKM-kan, ataukah memang hanya dipilih mata kuliah tertentu saja, Prof? Karena sejujur kami, saya sendiri maksudnya, masih bingung untuk pemetaan, misalnya mata kuliah A ini harus dia masuk ke kegiatan MBKM yang nomor berapa, 1 atau 8, seperti itu. Dan apakah mungkin ada kriteria tertentu, Prof, misalnya kayak mata kuliah umum, pendidikan agama, bahasa Indonesia, bahasa Arab, itu memang dia hanya masuk pada kegiatan MBKM yang nomor 1, yaitu pertukaran pelajar, ataukah mungkin dia bisa masuk ke lain lagi, Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurjana. Barangkali kalau untuk yang pertukaran pelajar, mungkin kita bisa mengacu untuk mata kuliah yang sama ya, mungkin bisa kita ambil di prodinya kita, bisa juga di prodi yang lain, tetap di UMK atau di luar UMK. Untuk mahasiswa kan boleh melakukan hal tersebut. Jadi kita memberikan keleluasaan kepada para mahasiswa. Nah, tentu saja di UMK ini harus ada kebijakan terlebih dahulu. Berapa SKS yang harus ditempuh oleh para mahasiswa yang wajib ditempuh di prodinya sendiri. Seperti tadi di UI ada 90 sampai 95 SKS. Sedangkan di UPI itu juga ketentuannya kan sama ya, ada sejumlah tertentu yang harus diambil di UPI sendiri, jadi di program studinya sendiri. Jadi untuk mata kuliah ini nggak boleh. Di IPB tadi itu kan juga iya gitu ya. Untuk mata kuliah yang ini itu nggak boleh dikonversi dengan mata kuliah yang lain untuk aktivitas lain. Tidak boleh untuk
ini apa yang di UI itu strict sekali, di sana sudah menyebutkan mata kuliah ini boleh digantikan dengan mata kuliah lain atau aktivitas lain. Sedangkan mata kuliah yang ini tidak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa nanti memutuskan mana yang paling nyaman buat Bapak Ibu kelola begitu. Dari beberapa contoh yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa dikombinasikan untuk diterapkan di prodinya Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau saran saya sih, memang akan lebih baik kalau kita sudah punya struktur kurikulum dan di situ sudah ditentukan untuk mata kuliah wajib yang harus ditempuh di prodi kita itu adalah ini. Kenapa begitu? Karena ini adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan. Nah, mata kuliah ini nggak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, itu yang dimasukkan di dalam mata kuliah wajib. Begitu ya. Kalau yang di UPI tadi, itu mereka punya mata kuliah keahlian pilihan untuk program studinya, ada mata kuliah keahlian inti dari program studinya. Nah, mata kuliah keahlian inti ini yang nggak bisa digantikan. Kalau mata kuliah pilihan dari program studi, mungkin boleh diambil di tempat yang lain. Jadi seperti yang kalau di UI tadi, yang mata kuliah keahlian yang pilihan mungkin bisa digantikan dengan mata kuliah yang lain atau kegiatan Merdeka Belajar gitu ya, bisa disetarakan, bisa dikonversi begitu. Jadi saran saya seperti itu ya Bu Nurjana dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Nanti kita tentu saja mengharapkan Universitas Muhammadiyah Kupang ini memiliki kebijakan berapa SKS wajib yang harus ditempuh oleh prodi-prodi, oleh mahasiswa di prodinya sendiri. Kemudian nanti sisanya bisa sebagai mata kuliah pilihan, di mana mata kuliah pilihan ini bisa digantikan dengan 8 aktivitas Merdeka Belajar. Begitu. Jadi mata kuliah ini seperti Bu Ivo tadi menunjukkan ada satu mata kuliah yang kalau draftnya kan satu mata kuliah ini digantikan dengan aktivitas belajar yang ini, mata kuliah yang ini digantikan dengan aktivitas belajar yang ini. Apakah tidak mungkin kalau mata kuliah yang ini juga digantikan dengan aktivitas yang lain? Kalau seperti yang IPB itu kan bisa macam-macam gitu ya, satu mata kuliah itu bisa aktivitasnya bisa berbeda-beda. Nah, terkait dengan kurikulum ini sekali lagi memang agak rumit pengadministrasiannya manakala mahasiswa kita itu menempuh aktivitas belajar yang macam-macam. Tentu kan mereka diberikan kebebasan di dalam Merdeka Belajar ini, satu dengan yang lainnya bebas, merdeka gitu ya, pilih apa saja kan bebas gitu. Jadi satu angkatan mungkin tidak sama, sangat beragam sekali, dan ini yang harus kecermatan di dalam pengelolaan aktivitas mereka. Oleh karena itu mereka tetap harus mengisi KRS meskipun mereka melalui 8 aktivitas yang ditawarkan, tetap saja di situ harus masuk ke KRS mereka supaya bisa kita administrasikan. Dan ketika mereka melakukan kegiatan tersebut, sekali lagi harus ada MOE antara kita dengan mitra kita, supaya tidak terjadi nanti silang pendapat dan ada perbedaan persepsi begitu ya terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi harus dibicarakan secara tuntas. Begitu ya Ibu. Ya baik, terima kasih Bu. Memang untuk seperti yang Ibu Ivo sampaikan tadi Bu, kami juga memang tadi itu pemetaannya satu mata kuliah hanya terpaut di satu kegiatan Bu. Jadi memang untuk misalnya magang itu hanya beberapa mata kuliah saja, tapi mata kuliah ini tidak bisa kita libatkan ke aktivitas yang lain. Tapi kalau memang bisa
satu mata kuliah untuk lebih dari satu aktivitas, nah nanti kita tinjau lagi, Bu. Dan memang untuk terkait dengan MOU, selama ini kita yang FKIP ini baru sebatas dengan sekolah dan juga perguruan tinggi yang lain, Bu. Belum ada dengan lembaga pemerintahan, tapi mungkin ke depannya kita rencananya ada mau MOU mungkin seperti dengan Balai Konservasi, nanti yang kita kaitkan dengan mata kuliah yang ada di prodi kami, seperti itu, Bu. Ya. Jadi nanti pada saat workshop kurikulum ini, kita tetap mengundang misalnya perwakilan dari lembaga pemerintah ini, Bu, yang sudah bekerja sama dengan kita untuk membahas tentang kurikulum itu, Pak, Bu. Ya. Rencana yang bagus, Ibu Nurjana. Mestinya nanti juga supaya bisa ada kesepakatan pelaksanaannya ya. Jadi di dalam workshop ini ya tentu saja harus mereka dilibatkan supaya mengambil peran juga di dalam menentukan kurikulum kita nantinya. Nah, karena mereka dilibatkan, tentu saja nantinya juga mereka akan ini ya istilahnya karena merasa ikut meng-create gitu ya. Jadi untuk melaksanakan juga mereka tidak akan keberatan, dan sudah ada komitmen awal mestinya ketika mereka ikut terlibat ya nantinya melaksanakan dengan lebih baik. Ya baik. Ya, Bu, untuk MOU nanti, Bu, ini apakah bisa di tingkat fakultas saja, Bu, atau kan memang harus di universitas? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan itu MOU akan lebih baik antar institusi ya, antar institusi. Jadi antara Universitas Muhammadiyah Kupang dengan institusi mana begitu, karena kerjasamanya sifatnya kan eksternal. Biasanya kalau eksternal itu sesuai dengan tata kelola kita ya, etikanya yang bekerja sama ya di tingkatan yang tertinggi. Nah, sedangkan MOE-nya itu bisa secara operasional kita yang secara operasional nanti teknisnya seperti apa begitu ya kita tuangkan dalam MOE, Memorandum of Understanding, itu yang akan dilakukan untuk kesehariannya. Ya, saya rasa begitu ya, Ibu Nurjana. Gimana Ibu Jana? Ibu Jana kelihatannya ya, malah. Baik. Iya, Bu, maaf saya terpental di laptop, jadi gabung ikut HP, Bu. Ya, baik, terima kasih masukannya, Bu. Semoga ke depan kita segera melaksanakan workshop kurikulum dan melaksanakan MOU dengan lembaga-lembaga terkait. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu dari prodi-prodi yang lain? Ya, untuk mengingatkan Bapak Ibu sambil menunggu, insya Allah itu besok kita sudah masuk ke program yang kedua. Mungkin Bapak Ibu juga sudah lihat dari draft yang dibagikan. Program kedua itu kita sudah mulai untuk besok program pengabdian kepada masyarakat. Penanggung jawabnya Bapak Muhammad Tamrin, Eskom, MPDI. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya, sambil juga tadi seperti yang beliau katakan, nanti dikombin juga dengan untuk yang penelitian. Jadi sebelumnya Prof. Ambar Rukmini, beliau juga merupakan salah seorang reviewer atau tim penilai. Jadi kalau Bapak Ibu punya draft dalam hal ini PKM atau dalam hal penelitian, mungkin nanti bisa juga kita saling sharing untuk mulai besok. Apakah kira tips dan triknya nanti untuk di poin kedua program pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini ditambahkan plusnya oleh beliau yaitu tentang penelitian. Kemudian nanti berikutnya yang di ketiga program pengelolaan jurnal ilmiah. Ini dimulai insya Allah mulai esok tanggal 15 September 2021 berakhir sampai tanggal 28 Oktober 2021. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon momen ini sangat digunakan. Karena di sini kita juga bisa tahu bagaimana tips dan trik. Jadi Prof, untuk informasi untuk PDP sendiri, alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini rata-rata sudah lolos, sudah 2 kali PDP, Prof. Jadi untuk penelitiannya mungkin atau KPK-nya itu sudah masuk ke level yang di atasnya lagi, Prof.
Kami memang sudah sering memasukkan Prof, tetapi belum beruntung. Jadi mungkin insya Allah mulai besok itu mungkin ada tips dan trik juga dari Prof sendiri seperti apa, kemudian mengacu pada panduan yang terbaru untuk tahun 2021. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, baik. Untuk Litbangmas atau penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu kita masih sampai saat ini panduan terakhirnya panduan 13 ya, belum ada yang baru. Dan informasi sampai saat ini belum ada rencana untuk pembukaan penawaran, tetapi kemungkinan itu akan ada. Oleh karena itu, saya mampatkan jadwalnya itu bisa lebih cepat, supaya nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan proposalnya dan nanti bisa berhasil untuk lolos didanai. Harapan saya seperti itu. Iya, Prof. Terima kasih sekali. Kalau tadi diinformasikan sudah dua kali mendapat PDP, berarti sudah lulus ya, nggak boleh lagi ngambil yang itu. Iya, Prof. Harus skema yang lain lagi. Oke. Untuk yang tahun-tahun kemarin kami sudah mencoba, Prof, tetapi itu untuk yang ini Ibu Nurdia Lestari, untuk yang PKPT, Prof, itu baru pertama kali dari beliau. Tapi untuk yang lainnya sejauh ini kami belum sampai ke level ke skema yang lain, Prof. Tempoh hari memang mencoba, tetapi belum beruntung. Ya, itu karena pengusulnya banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di dalam penulisan proposal besok akan kita bahas ya. Kita harus betul-betul sesuai dengan panduan gitu. Karena seleksi awal adalah seleksi administrasi. Jadi kalau administrasinya sudah tidak sesuai, ya sudah tidak dilanjutkan. Sebagus apapun proposal yang Bapak Ibu sudah siapkan, kalau secara administratif tidak memenuhi syarat, langsung masuk kotak begitu. Ya karena itu tadi yang mengusulkan banyak sekali. Besok akan saya sampaikan untuk data-data terkait pendanaan yang 2020 ya. Kompetisinya seketat apa begitu, supaya ada gambaran dari Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pengen menang berkompetisi ya kita nilainya harus unggul begitu, karena yang dinilai kan terbatas. Iya, Prof. Semoga tahun ini bisa. Iya, amin, amin. Yeah. Bu Ivo izin bertanya, Bu Ivo izin bertanya, Bu. Ya, bagaimana Prof? Bu masih bisa? Silakan. Ya, silakan Pak Usman. Oke, terima kasih Prof. Prof. Ambar, terima kasih atas waktu dan sharingnya untuk kurikulum kepada Universitas Muhammadiyah Kupang dan kami 16 program studi di Universitas Muhammadiyah Kupang. Salam sehat, Prof. Oke, Prof. Pertanyaan saya berkaitan dengan mata kuliah tadi yang ditawarkan di Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu, Prof, berkaitan dengan untuk seperti ini menyambung dari pertanyaan Bu Ivo juga tadi, yang menyangkut satu mata kuliah kita bisa checklist di beberapa itu untuk mendukung 8 IKU yang ditawarkan di Merdeka Belajar. Oke, beberapa kesempatan sebelumnya yang berkaitan dengan ini sebenarnya ini untuk menyamakan persepsi saja, Prof. Nah, begini, berkaitan dengan misalnya contoh mata kuliah A. Ketika mata kuliah A itu untuk mendukung minimal 2 atau 3 dari kegiatan IKU yang MBKM yang ditawarkan oleh Kemendikbud itu, dilihat dari produk keluaran akhir dari mata kuliah tersebut yang berdasarkan dinilai dari rubrik deskripsi perilaku indikator penilaiannya. Contoh, misalnya mata kuliah magang atau PLP lah. Misalnya magang PLP ini dia bisa, mahasiswanya bisa menghasilkan produk A, tetapi ada kegiatan lainnya yaitu mahasiswa berada di sekolah untuk melaksanakan
mengajar, pelatihan mengajar itu yang ada juga di dalam IKU Merdeka Belajar tersebut, Prof. Jadi kemarin ada satu materi juga yang memaparkan kepada kita pada waktu itu, dia bilang dilihat saja dari indikator deskripsi perilaku dari rubrik penilaian dari mata kuliah tersebut, tujuan akhirnya itu untuk apa sih mata kuliah itu. Jadi nanti kita bisa melihat, oh mata kuliah ini hasilnya misalnya 2 produk, berarti dia ada 2 indikator atau 2 kriteria dari 8 IKU MBKM yang ditawarkan oleh pemerintah bisa kita capai pada mata kuliah tersebut. Mungkin saya kepengen memperjelas atau pemahaman yang sama atau berbeda biar kami bisa jelas, Prof, tentang hal tersebut. Terima kasih, Prof, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Uslan. Jadi konteks yang dibahas tadi kan satu mata kuliah itu akan disetarakan dengan kegiatan yang mana terkait dengan 8 aktivitas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, begitu ya. Nah, benar. Saran saya itu memang kita tidak perlu membatasi pada satu mata kuliah tertentu disetarakan dengan satu aktivitas tertentu. Tetapi kita boleh membuka peluang kepada para mahasiswa kita, mata kuliah ini bisa saja disetarakan dengan aktivitas ini gitu. Asal tadi seperti yang Pak Uslan sampaikan, deskripsinya capaian pembelajarannya itu sesuai dengan mata kuliah yang akan digantikan. Begitu. Seperti yang di UI, itu di UI sudah strict sekali bahwa ada mata kuliah tertentu yang bisa digantikan dengan aktivitas di luar kampus tadi, tetapi ada mata kuliah yang tidak bisa. Nah, mata kuliah yang bisa digantikan dengan aktivitas di luar kampus tadi, aktivitasnya bebas, mau apa saja boleh. Begitu, tidak perlu dibatasi mata kuliah ini digantikan hanya dengan aktivitas yang ini dengan aktivitas ini, itu tidak. Tapi boleh macam-macam, silakan, tergantung outcome atau mungkin kalau tidak bisa outcome, ya output dari kegiatan yang dilakukan itu bisakah menggantikan mata kuliah tadi. Oh, paham. Oke. Begitu ya Pak Uslan. Ya, terima kasih Prof, berarti sama, pemahamannya sama Prof, berarti benar sudah. Tergantung dari apa yang dibahas di dalam mata kuliah tersebut. Benar Prof. Ya, oke. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Iya, Bapak. Terima kasih banyak Pak Uslan. Sama. Dari Bapak Ibu yang lainnya bagaimana? Di Jogja itu sekarang sedang turun hujan lumayan lebat sekali. Jadi agak terganggu dan situasi sejuk sekali. Ini nampaknya enak banget buat tidur. Iya, Prof. Berarti sudah masuk musim penghujan ya, Prof? Sudah mulai hujan ya. Kupang belum hujan? Kadang, Prof. Jadi kadang hujan, kadang juga tidak. Hari ini cerah ceria, Prof. Oh, cerah ceria. Ya, hujannya ke sini, Bu. Ya, sekali lagi sambil menunggu Bapak Ibu mengingatkan untuk besok itu kita sudah masuk ke program pengabdian kepada masyarakat, plus ada untuk penelitian. Jadi untuk topik besok itu tentang sosialisasi panduan pengabdian kepada masyarakat ya, kemudian dengan penelitian. Jadi diharapkan barangkali Bapak Ibu juga sudah sering membaca ya, karena sudah mengajukan proposal, tentu saja panduan ini juga sudah dikuasai. Namun mungkin ada hal-hal yang masih terselip. Nah, kita akan tengok bersama gitu ya. Saya bukan berarti terus akan istilahnya sebagai narasumber yang memberikan sesuatu di luar yang ada, tetapi saya hanya akan menekankan bahwa kan di dalam panduan tersebut banyak sekali skema yang ditawarkan. Nah, untuk setiap skema, sekali lagi supaya Bapak Ibu itu proposalnya tidak ditolak oleh Simlitapmas, ini kan harus sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk setiap skema. Nah, kita akan tengok kembali dan tekankan di situ supaya nantinya proposal Bapak Ibu sekalian bisa diarahkan yang paling tepat untuk skema-skema yang mana begitu. Ya.
Terima kasih banyak, Prof. Masuk kotak duluan. Oke, Bapak Ibu, bagaimana, masih ada lagi? Kalau tidak, berarti kesimpulan, kemudian istirahat untuk hari ini, supaya kita bisa lanjut esok. Sudah masuk ke program pengabdian kepada masyarakat plus penelitian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk alokasi waktu sebenarnya 50 hari itu untuk keluaran penelitian itu tidak ada sebenarnya, tetapi ada penambahan dari beliau, bonus untuk kita. Jadi beliau langsung mengarahkan juga, menjelaskan selain pengabdian kepada masyarakat juga tentang penelitian. Kemudian nanti di program yang ketiganya itu masuk ke program penulisan untuk pengelolaan jurnal ilmiah. Jadi satu kali poin 2 dan poin ketiga ini saya rasa sangat penting. Kalau memang Bapak Ibu sudah ada proposalnya untuk draftnya, karena ini bersifat bisa individu, bisa tim, jadi dimohon untuk Bapak Ibu mulai besok mungkin mulai menyiapkan. Karena nanti kita juga ada untuk kliniknya, klinik proposal untuk PKM dan klinik proposal untuk penelitian. Mungkin seperti itu ya, Prof. Iya, iya betul. Untuk program pengelolaan jurnal, barangkali pesertanya adalah Bapak Ibu yang mengelola jurnal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kupang ya, supaya nanti secara teknis bagaimana untuk seluruh jurnal yang ada di UMK ini bisa terakreditasi. Sasarannya kan seperti itu ya Ibu Ivo. Ya, jadi mungkin bagi dosen yang tidak mengelola jurnal, kalau mau mendengarkan ya boleh. Tapi yang paling utama saya harapkan bisa hadir adalah para pengelola jurnalnya. Ya, Prof. Nanti ini akan kami beritahukan khusus kepada para pengelola dan timnya, Prof. Karena hampir setiap program studi itu sudah mulai membuat ada jurnal spesifik untuk setiap program studi, Prof. Termasuk tenaga ini ya, TIK-nya ya Ibu ya. Iya, Prof. Ya. Kan sudah ke OJS biasanya ya. OJS itu biasanya yang pegang kendali adalah tim IT-nya. Ya, Prof. Ada. Ada juga bekerja sama antar lintas program studi juga, Prof. Ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Sekali lagi untuk mengingatkan, besok itu kita sudah masuk ke topik yang kedua tentang program pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Jam berapa besok Bu Ivo? Di jadwal itu di kita itu waktu, kalau waktu Indonesia Barat itu pukul 13.00, tetapi waktu kita waktu Indonesia Tengah itu pukul 14.00. Terima kasih Ibu. Ya, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, langsung saya kepada kesimpulan. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Insinyur Ambar Mini MP, beliau mengatakan bahwa untuk kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ternyata kita bukan hanya berbicara tentang, selain yang tempo yang kita bicara tentang penciri untuk program studinya sendiri, kemudian berikutnya beban aktivitas mahasiswa, tetapi ada kemudian outputnya itu seperti apa. Ini juga nanti disesuaikan juga kebijakan yang ada pada Universitas Muhammadiyah Kupang. Kemudian berikutnya yang kedua, untuk 8 aktivitas kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu bisa terinclude di lebih dari, untuk satu mata kuliah misalnya, itu bisa lebih dari satu program aktivitas kegiatan belajar Kampus Merdeka. Kemudian berikutnya, poin yang ketiga adalah bahwa harus disesuaikan juga dengan SKS yang ada pada universitas. Katakanlah di universitas kita itu adalah 144 SKS, maka Bapak Ibu harus memasukkan patokan itu. Kalaupun melebihi, itu disesuaikan dengan nanti mata kuliah apa, tetapi mahasiswa ataupun lulusan itu selesai di SKS yang sudah ditentukan oleh Universitas Muhammadiyah Kupang. Mungkin seperti itu. Sebelum mungkin sedikit untuk yang tadi konversi kegiatan atau konversi mata kuliah ke aktivitas Kampus Merdeka ini, barangkali tidak hanya satu mata kuliah dengan beberapa aktivitas, tapi bisa juga beberapa aktivitas sebaliknya, begitu ya Ibu ya. Jadi seperti misalnya aktivitas kampus mengajar itu kan satu aktivitas, tetapi kita harus mengkonversikannya ke dalam 20 SKS beban
belajar mahasiswa atau jam kegiatan mahasiswa itu setara dengan 20 SKS satu semester. Nah, ini akan dikonversikan untuk menggantikan mata kuliah yang mana begitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang bisa digantikan hanya satu aktivitas Merdeka Belajar, khususnya yang untuk kampus Merdeka itu. Karena kan yang mahasiswa mengajar di satuan pendidikan selama satu semester harus dihargai sebanyak 20 SKS. Saya rasa untuk mata kuliah di lingkungan kita kan nggak ada yang besarnya 20 SKS ya. Jadi kan harus menggantikan beberapa mata kuliah. Nah, mata kuliah yang digantikan itu tentu saja yang ada di dalam struktur mata kuliah, entah itu mata kuliah pilihan, atau mungkin mata kuliah yang lain yang masuk ke struktur mata kuliah yang bisa digantikan, begitu ya. Iya, Prof. Ya, seperti itu. Ya. Untuk teman-teman yang dari program studi, Prof, sementara ada lagi membuat draftnya. Jadi membuat acuannya kira-kira mata kuliah apa yang bisa dikonversi ke dalam 8 aktivitas dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Prof. Ya. Seperti yang diutarakan di yang pertemuan kita awal, bahwa yang ada beberapa kegiatan yang sudah kita, yaitu yang sudah Muhammadiyah lolos, yaitu kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian ada juga PHP 2D, kemudian ada magang, kemudian yang tempo hari tentang KKN Gerakan Nasional Revolusi Mental, Prof. Sementara untuk yang kerjasama dengan Budi, itu kami sementara kira-kira lembaga apa yang nanti kita bisa MOU-nya atau MOA-nya itu seperti apa, itu juga yang tadi kami sharing dengan Prof itu seperti apa. Sementara ini masih menyusun draftnya, Prof. Kira-kira selain sekolah, lembaga mitra apa yang kita bisa bekerja sama untuk Budinya, Prof? Dan seperti itu. Ya, tentu saja nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan prodinya masing-masing ya, Bapak Ibu sekalian. Iya. Ya, jadi bagaimana Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Ada yang mau bertanya lagi atau cukup untuk hari ini kita istirahat? Insya Allah bertemu lagi besok. Bisa bagaimana? Sudah pas? Oke, karena saya rasa teman-teman juga sudah mulai lelah untuk istirahat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Prof. Dr. Insinyur Ambar Rukmini MP. Terima kasih, Prof. Jangan bosan-bosan ya, Prof, dengan kami. Masih ada Ibu-ibu dan juga Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan belum bosan ketemu saya, besok siang masih ketemu lagi. Ya, Prof, jadi masih ada kita waktu, insya Allah kalau umur panjang masih ada sekitar 21 hari lagi, Prof. Iya. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kalau kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyakiti hati, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita berpisah, sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak semua. Sampai bertemu insya Allah esok di pukul 14.00 waktu Kupang dan di pukul 13.00 waktu Yogyakarta. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.